Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Selasa 27 Mei 2014. Di antaranya, puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik di Bangka Belitung melakukan aksi solidaritas di Mapolda Bangka Belitung. Aksi para jurnalis ini buntut dari sikap arogansi oknum kepolisian yang telah mengancam dan melecehkan profesi jurnalis. Selain panorama alam yang indah dan alami, Bangka Belitung juga memiliki makanan yang khas yang sudah dikenal di penjuru tanah air, martabak Bangka, atau biasa disebut masyarakat Bangka Belitung dengan nama hoklopan. Berlibur ke Pulau Bangka Belitung, jangan lewatkan tempat menarik yang satu ini, Pantai Parai Tenggiri. Tempat wisata yang satu ini memiliki panorama keindahan alam dan eksotis yang tidak akan Anda temukan di tempat lainnya. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik di Bangka Belitung Senin pagi melakukan aksi solidaritas di Mapolda Bangka Belitung. Aksi para jurnalis ini buntut dari sikap arogansi oknum kepolisian yang telah mengancam dan melecehkan profesi jurnalis. Aksi yang dilakukan para jurnalis dari media cetak dan elektronik ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan para jurnalis yang merasa dilecehkan dengan perkataan kasar dan ancaman dari Bribtu Yersi, seorang oknum anggota kepolisian yang bertugas sebagai anggota Sabara di Polres Bangka Tengah, Bangka Belitung. Puluhan jurnalis melakukan aksi di halaman Mapolda Bangka Belitung dengan meletakkan ID card masing-masing jurnalis serta mengumpulkan koin receh sebagai simbolis dari kekecewaan mereka terhadap aparat hukum yang dinilai telah mencederai profesi mereka sebagai jurnalis. Aksi yang dilakukan puluhan jurnalis ini adalah buntut dari perkataan kasar disertai ancaman kepada salah seorang jurnalis media cetak karena terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap mereka di kawasan Jalan Semabung, Kota Pangkal Pinang, Minggu sore lalu. Dalam melakukan aksinya, puluhan jurnalis diterima oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Babel AKBP Riza Yulianto di halaman Mapolda Bangka Belitung. Para jurnalis meminta kepada para pimpinan kepolisian Polda Babel untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum polisi yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan menghina profesi jurnalis tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kita harus benar-benar profesional melihat permasalahan yang benar itu bagaimana. Lalu kan saya juga koordinasi dengan Kapolres Bangka Tengah, karena yang bersangkutan Rizky itu adalah anggota Polres Bangka Tengah. Beliau hari ini juga menunggu di ruangan Kapolres. Bahkan di sana juga ada Pak Bupati Bangka Tengah. Dan katanya sudah janjian dengan teman-teman. Kenapa harus ke sana? Mungkin pertimbangan jalan yang jauh, tapi ini karena yang bersangkutan juga anggota Polres Bangka Tengah, silakan dengan bapaknya langsung. Aksi para jurnalis ini kemudian diakhiri dengan penyerahan koin uang receh yang dikumpulkan para jurnalis kepada kepolisian Polda Bangka Belitung yang diterima oleh Kabid Humas Polda Babel AKBP Riza Yulianto sebagai simbol bahwa hal kecil yang menjadi permasalahan seharusnya bisa diselesaikan secara damai dan tidak berujung pada ancaman dan perkataan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan dari seorang penegak hukum. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Selain panorama alam yang indah dan alami, Bangka Belitung juga memiliki makanan yang khas yang sudah dikenal di penjuru tanah air, martabak Bangka, atau biasa disebut masyarakat Bangka Belitung dengan nama hoklopan. Siapa yang tidak kenal jajanan populer bernama martabak? Martabak Bangka adalah salah satu martabak yang sudah terkenal dengan kelezatannya. Di Bangka sendiri, martabak Bangka dikenal dengan nama hoklopan. Udah nyangka abe, oh besok kana kawin. Dan salah satu kedai penjual martabak Bangka yang paling diminati adalah kedai martabak Bangka Acau di Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Main ke pantai Matras.
kita ke Pangkal Pinang Pasir Padi. Di kedai martabak Acau ini tersedia berbagai macam rasa khas martabak, dari mulai coklat, keju, pisang, wijen, pandan, dan masih banyak lagi. Oh, asekku melayang. Kedai martabak Acau buka setiap harinya mulai pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Oh, kena pula orang. Cincina laku pasang, tambah. Kedai ini tidak saja dikenal oleh warga Bangka, tapi harumnya sudah tersohor hingga keluar Bangka. Tapi dah tahu ngapalah, sayang 1000 sayang, punya tunang tapi. Tidak sedikit pesohor yang menyempatkan diri mampir di kedai martabak Bangka Acau. Hanya cincin bayi yang baru ku serahkan ke kau. Gue akan nyakit hatiku, gue akan berbula ke ku. Oh, semoga bahagia, kakek lagi baru kau. Biar ku nyari lagi. Konon martabak Bangka atau hoklopan pertama kali dibuat ratusan tahun silam oleh orang Hakka atau Kek, yaitu imigran Cina yang tinggal di Bangka Belitung sebagai pekerja tambang timah. Awalnya, hoklopan disajikan usai bekerja. Alungku naik motor di ke kebon nyari keladi. Bahasa Inggris? Enggak, bahasa Indonesia. Mbak, jadi pesan apa ini martabak ya? Iya. Iya, Udah biasa udah Biasa kalau setiap kali ke ke Bangka. Bangka ya? Yang terkenal ini martabak Bangka ya? Terus apa yang menjadi khasnya? rasanya beda ya. Terus apa minyak ya, menteganya nggak banyak, jadi nggak buat sakit menggorok mual gitu nggak. Banyak. Yang paling disukai rasa apa? Keju jagung. Paling Kismis, suka. wijen juga. Wijen. Udah nyoba? Mas udah nyoba? Udah tahu dong rasanya. Iya. Dari mana? Saya dari Palembang, sama dari Palembang. Udah sering. Apa? Lebih enak, lebih legit rasanya. Kalau untuk sampai besok pagi rasanya masih enak. Masih enak, masih lembut. Sering. Langganan juga di sini. Langganan di sini. Apa itu? Beli apa aja? Martabak rasa martabak coklat, kacang coklat. Ini ada apa aja? Martabak pisang polos ada, rasa pandan ada, yang spesial ada. Jadi jika Anda penikmat martabak Bangka, jangan lupa untuk mampir ke tempat martabak Bangka yang sebenarnya dibuat, yaitu ke kedai martabak Acau. Sekaligus mengenang kembali sejarah terciptanya jajanan yang awalnya bernama hoklopan. Jika Anda berlibur ke Pulau Bangka Belitung, tentunya jangan lewatkan tempat menarik yang satu ini. Pantai Parai Tenggiri, terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, memiliki keindahan alam yang eksotis dan tidak ada di tempat lain. Hamparan pasir putih, air yang jernih, dan bebatuan granit raksasa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Hamparan pasir putih serta pemandangan yang indah langsung menyambut dan memanjakan mata para pengunjung yang datang ke tempat wisata Pantai Parai Tenggiri yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung. Tempat wisata yang satu ini memang memiliki daya tarik yang luar biasa yang berbeda dari tempat lain. Air laut yang jernih berwarna hijau kebiruan menambah decak kagum para wisatawan yang mengunjungi Pantai Parai Tenggiri ini. Selain itu,
Pantai Parai ini merupakan pantai yang paling populer dan eksklusif yang berada di Pulau Bangka, Belitung. Pantai landai dengan pasir putih lembut menghampar semakin memungkinkan para pengunjung untuk bermain-main di sepanjang bibir pantai. Selain itu juga pengunjung bisa berenang, bermain air di pantai ini karena cukup aman dengan gelombang pantai yang lembut dan tidak berbahaya bagi para pengunjung. Di Pantai Parai Tenggiri ini juga, pengunjung sekali lagi bisa dibuat terpesona dengan melihat bebatuan granit besar yang terhampar indah di sekitar pantai yang mungkin tidak bisa dilihat dan dijumpai di tempat lain. Belum puas menikmati keindahan alam Pantai Parai Tenggiri ini, pengunjung juga bisa melakukan hal-hal menarik dengan bermain jet ski atau banana boat yang merupakan fasilitas untuk para pengunjung di pantai ini. Selain fasilitas permainan pantai, di lokasi ini juga menyediakan fasilitas hotel yang dikelola oleh pihak swasta untuk pengunjung melakukan liburan akhir pekan bersama keluarga ataupun kerabat sekaligus menghilangkan stres setelah sepekan bekerja. Parai Tenggiri merupakan salah satu contoh keindahan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk para makhluk di dunia ini, dan keindahan alam tersebut yang harus kita selalu jaga kelestariannya. Setelah ini kita akan jalan-jalan ke Bukit Menumbing, tepatnya di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kita akan menjelajahi tempat wisata sejarah. Kali ini kita akan mengunjungi tempat pengasingan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Mengungkap modus di balik berita, mengupas akar di balik masalah. Bahkan untuk mendapatkan air, mereka harus menempuh jarak lebih dari 6 km. Kecewa, sekolah mahal begitu ternyata nggak punya izin. Deli,
setiap minggu hanya di RCTI. Update terbaru seputar kehidupan selebriti disajikan khusus untuk Anda di pagi hari. Halo, selamat pagi pemirsa. Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi. Yang syarat sensasi dan kontroversi namun tak jarang mengundang simpati. Di RCTI. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3 dengan side impact beam yang melindungi dari benturan samping. Test drive yuk! Program infotainment pertama dan terdepan selalu menghadirkan berita terhangat selebriti. Rencana kapan? Ya masih gamang-gamang gitu deh, gitu kan, apa? Seakan tak mau kalah, di situ pula Siti Badriah. Kabar-kabari hanya di RCTI. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan pelopor jurnalisme infotainment cek dan recheck. Tayangan pelopor jurnalisme infotainment menghadirkan gosip dan gaya hidup terkini para selebriti. Cek and recheck hanya di RCTI. Pulau Belitung tidak hanya menyimpan keanekaragaman pemandangan alam dan pantainya saja, namun juga menyimpan kekayaan kuliner yang patut untuk dicoba. Mie Belitung salah satunya. Warung Mak Jana yang menjadi warung satu-satunya yang masih menyediakan kuliner khas dari negeri Laskar Pelangi. Belum lengkap rasanya ke Pulau Belitung jika tidak mencoba makanan khas yang sangat terkenal dan selalu ramai didatangi pengunjung. Pesan Belitungnya yang satu. Mie Belitung, ya, Mie Belitung. Warung makan kecil yang terletak di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan memang ideal dengan tepat disantap untuk sarapan karena porsinya yang cukup dan tidak terlalu banyak. Mie Belitung sendiri terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan irisan tahu, timun, kentang yang disiram dengan kuah coklat yang dicampurkan udang khas Belitung. Satu persatu bahan-bahan dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah bahan tercampur rata, barulah bumbu atau kuah mie Belitung disiramkan ke mangkuk. Kuah mie Belitung dibuat dari berbagai rempah-rempah khas Indonesia yang juga dicampurkan udang di dalam kuah tersebut. Mak Jana memilih udang karena bisa membuat aroma mie Belitung lebih sedap. Dan kuah tersebut tidak bisa diganti dengan ikan ataupun daging. Bahan-bahan untuk pembuatan mie Belitung ini apa aja? Mie, ketimun, tahu, kentang, bakwan, kuahnya campur udang kan. Terus taruh bawang goreng, taruhin kecap, taruhin emping. Dan kalau mau sambal, ke cabai, taruhin cabai gitu. Selama ini yang makan mie Belitung ini siapa aja? Ya pendatang ada, orang sini juga ada. Warung turun-temurun kah? Warung turun-temurun. Dari tahun berapa mulainya? Dari 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu ya, Mak. Awalnya nenek emak atau ibu emak? Itu apa? Dari orang tua. Pertama kali dulu cuma jual minuman. Terus ada yang suruh jual makanan. Jadi kita jual makanan. Jadi orang tua udah meninggal, saya yang warisin. Nah, sekarang yang warisin itu anak saya yang neruskan lagi. Kuah isinya apa, Mak? Bumbunya apa? Bumbunya bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe. Semua rempah-rempah ya, Mak? Iya. Dianukan ditumis, sudah ditumbuk, dihaluskan, ditumis. Baru ditaruhin kalau mau taruh udang, gitu. Bisa diganti lain udangnya, misalkan ikan atau gimana? Nggak enak. Nggak enak. Jadi khasnya emang udang ya? Iya. Tapi dicampurkannya kalau udah mendidih dicampur dengan tepung cair, tepung gandum.
jadi agak terlihat. Sekali nyube kata gile-gile, mambo, 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 Mie Belitung Mak Jana sekarang sudah generasi keempat dan akan segera berganti ke anaknya mengingat usia Mak Jana yang sudah lansia. Meskipun Mak Jana sudah memasuki umur lanjut usia, tangannya masih sangat terampil serta cekatan untuk menyiapkan makanan khas Belitung ini. Harga satu porsi mie Belitung dihargai Rp15.000. Kini warung sederhananya akan menjadi bagian dalam kafe senang yang beberapa waktu lagi akan berada di pusat kota. Bagi Anda yang penasaran akan rasa khas mie Belitung, warung sederhananya buka setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 7 sampai dengan jam 2 siang. Selain bisa mencicipi mie Belitung ini, Anda juga bisa mencoba menu lain yang berbahan dasar ikan dengan harga yang relatif murah. Bangka Belitung tidak hanya menyimpan pesona wisata alamnya yang indah dan eksotis, namun juga menyimpan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari adanya tempat pengasingan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, yang berada di wilayah Bukit Menumbing, Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Wisma Menumbing atau yang biasa disebut juga dengan Wisma Ranggam merupakan salah satu saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang terletak di Provinsi Bangka Belitung. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan Melayu. Di tempat ini Presiden pertama bangsa Indonesia pernah diasingkan oleh penjajah Belanda pada tahun 1949 saat Belanda melakukan agresi militer untuk mempersempit ruang gerak para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Zapin Melayu dipersembahkan. Selain Presiden Soekarno, Wisma Ranggam juga pernah menjadi tempat pengasingan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya seperti Bung Hatta, Insinyur Muhammad Rum, serta para pemimpin lainnya yang ditakuti oleh pihak penjajah Belanda. Hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Wisma Ranggam ini memiliki benda-benda peninggalan sejarah pada zaman pengasingan para pemimpin Indonesia. Ini terlihat dari sebuah mobil tua yang pernah digunakan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta saat diasingkan di Pulau Bangka, tepatnya di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Kami nak cuba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Di sini juga masih tersusun rapi dua dipan yang berada di kamar tempat Soekarno menginap, dan di dalamnya masih tersimpan kopiah usang dan sajadah milik Soekarno yang biasa digunakan untuk beribadah.
Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami. Di Wisma Ranggam ini terdapat sebuah uang kertas Rp100 yang bergambar Presiden Soekarno yang dapat melengkung serta menggulung sendiri jika diletakkan di telapak tangan. Wisma Ranggam yang dibangun di atas lahan sebesar 2 hektar ini terkesan kurang terawat dan masih butuh banyak perhatian lebih dari pemerintah dalam pemeliharaannya. Karena Wisma Ranggam ini merupakan aset sejarah yang perlu kita jaga kelestariannya agar generasi penerus yang akan datang dapat melihat warisan sejarah ini. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi, RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.